saya itu kan pernah macam berkelahi dengan hantu. Iya. Saya itu ketua ospek dulu waktu di kuliah. Oh Iya. Dari gitu. satu gang kelompok saya itu kemasukan perempuan-perempuan itu. Sampai orang kampung orang itu nggak bisa nganu. Ya kesal lah kan. Dan kondisi saya dengan setengah sadar tadi sebelum itu Tadi belakangnya cerita kampung. ngejar ke hutan ya. Kayak antang semua. Antang tuh. Astagfirullah. Oke. Baik, tadi maka udah cerita ya. Saya lanjutkan nih Bang ya. Saya lanjutkan. Maka pertanyaan saya tadi, Abang senang ndak miara jin? Abang bilang tidak kan? Betul ndak mau ya? Abang tak mau mengundang jin, betul kah? Abang bilang tak mau. Saya kasih tahu sekarang ya. Seandainya saya kasih tahu, Abang tak mau berhenti, tugas saya selesai. Ya, mohon izin. Abang merokok, ya, otomatis Abang dengan sengaja ataupun tidak, Abang telah memberi makan jin, mengundang jin, pesta pora seperti kita undangan. Itu Abang ngundang jin. Dengan asap Ini rokok. saya kasih nasihat betul-betul. Maka semua hampir mayoritas dukun, hampir mayoritas orang pelaku kemusyrikan pasti ada rokok, ada stanggi, ada apa. Itu tujuannya untuk ngasih makan jin. Dah, ini saya kasih tahu betul-betul lillah. Ya, jika ini ada jinnya semuanya di sini, saya tak nengok. Ya, kekuatan Allah. Maka jin ini akan dengar. Kalau Allah mudahkan dia mau taubat nih jin, dia tidak akan lari. Tapi kalau Allah tidak berkenan, dia bisa lari sekarang. Saya tidak nengok. Karena saya lagi mendakwai kita semua dan jinnya. Ya Bang ya? Nah, itu salah satunya. Nah, artinya kan senang tuh jin sama kita. Mau kita ngundang dan kasih makan. Kenyang, kuat, besar. Oh, gembira, happy. Woi, mah pesta dia. Bang ya? Itu sengaja Bang. Cuma nak sembuh. Nah, ini contoh ya. Ini kita masuk wilayah mulai ini ya. Oke. Nah, yang Abang keluhkan tadi ada sakit pinggang, ada sakit itu tujuannya termasuk berat untuk pergi ke masjid itu ya. Tujuannya sakit dihalang-halangi kita untuk dekat kepada Allah. Dibikin malas untuk tidak bisa berpikir, malas bekerja, ujung-ujungnya nanti itu apa? Kehilangan semangat. Ya. Kehilangan semangat nanti ujung-ujungnya akan dirusak otak. Tujuannya linglung, tidak ingat Allah. Hati-hati. Ini dari segi pengalaman ya. Nah, kalau tadi Abang sungguh-sungguh mau sembuh karena Allah, hubungan suami istri diperbaiki, nanti dampaknya kepada anak. Bang ya. Nomor satu, tadi perbuatan itu kita melihatnya memang secara sengaja, Abang lalai kepada Allah, disengaja diisi sama dukun tadi ya. Nah, itu sudah satu perbuatan yang dilarang. Bisa jadi dari situ. Awal muasal masuknya. Bisa jadi wallahu alam. Ya, ini saya kasih nasihat. Oke. Kalau seperti ini coba diniatkan saja nih. Benar-benar ya, sungguh-sungguh tadi karena mau sembuh karena Allah. Bukan karena saya, tak boleh. Disandarkan kepada peruqyah. Makanya saya bilang kami tak suka mengulang. Karena nanti menganggapnya kami orang hebat, orang kuat. Nanti kalau begitu ada masalah mengentengkan, oh kan ada tukang ruqyah. Nah, itu udah salah akidah kita. Maka diri kita yang minta kepada Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Jika engkau sakit, jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Nah, dari mana datangnya musibah? Dari mana datangnya penyakit? Dari mana datangnya kita ada masalah? Wa ma asobakum musibah fa bima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Tuh, apa saja musibah yang menimpa umat karena dosa, karena lalai kepada Allah, karena perbuatannya sendiri. Firman Allah, Bang. Ya, tapi karena Allah Maha Pengampun, maka kita masih dikasih kesempatan untuk tobat. Masih dikasih kesempatan hidup untuk tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati ini ya. Kesempatan hidup untuk kita lebih baik beribadah kepada Allah. Ini nasihat semua ya untuk kita semuanya. Ya. Nah, itu aja Bang, nasihat dari saya. Maka sekarang niatkan nomor 1, kakak semuanya. Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Abang punya sakit tadi, sakit ya, itu kan jelas. Medis terasa. Sakit pinggang jelas terasa. Sakit di kaki. Sakit pinggang tujuannya hubungan suami istri diganggu supaya tidak harmonis, tujuannya bertengkar nanti ada kata cerai. Itu tujuannya jin ngejar mahkota.
Hati-hati, kalau udah muncul kalimat itu, itulah bisikan jin bagi orang-orang yang halal, yang diridhoi Allah, ya kan, diganggu untuk bercerai. Tujuannya untuk kita kafir. Ya, ini menunjukkan bahwa jin lemah, bahwa manusia lemah. Dia tidak bisa membuat kita kafir karena dia bukan Allah. Dia jin. Ya. Maka dia lemah. Qatilu auliya asaiton inna kaidas aitoni karena doifa. Jin itu sangat lemah, tetapi karena iman kita lemah dia masuk. Lemahnya apa? Lalai, tak sholat, ya kan? Ya, ini dengarkan nih anak ya. Semua nih kita cerita agama nih kan, bang ya. Nah, tapi kalau kita lemah terus nih, jin senanglah sama kita. Ya, hari ini kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, niatkan tadi ya, sembuh karena Allah. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medisnya. Non medisnya apa? Was-was, pemarah, ya kan, dendam, ya kan, penyedih, sulit dan nasihati, sulit mendengarkan tausiah. Suuzon. Itu adalah salah satu daripada gangguan non medis. Apalagi suudzon, suka mencari kesalahan orang, suka cari kesalahan istri, suka cari kesalahan suami, sama aja. Itu tak boleh. Itu bagian daripada suudzon yang ditiupkan oleh jin. Lemahlah kita. Padahal kalau kita percaya kepada Allah, yakin betul-betul, maka tidak ada keributan. Berarti syariat Islam tak jalan di rumah dengan baik. Maka jin masuk. Nasihat agama nih bang ya. Ya, diminta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Yang ketiga, minta sama Allah mutuskan jin. Jin nasab, bisa tahu dari kakek nenek kita tak tahu. Bisa jadi tadi yang dititipkan oleh dukun kepada abang, benar atau enggak. Kalau memang ada, minta sama Allah, tobat, putuskan jin itu. Jangan ada ikut sama kita. Kita kan tidak tahu anak cucu apakah kakek nenek kita dulu berlaku seperti itu. Wallahu alam, saya tidak tahu. Minta aja. Siap? Iya. Nah, kakak ini Masya Allah, ya, mau masuk surga taat sama suami. Betul. Suami mau tingkah lakunya kayak apa? Jika istri itu sudah menjaga sholatnya, istri itu puasa yang wajib Ramadan, menutup aurat, Masya Allah, lalu taat pada suami. Lihat nih, kakak lakukan ini karena Allah, kakak meninggal tetap taat kepada suami. Surga dari pintu mana saja, kau cepat masuk. Abang, kau dapat duit dari mana? Tanya sama Allah. Setengah mati kita nak jawab. Untuk apa? Setelah mati kita nak jawab. Kita mulut tak bisa ngomong. Semua indera kita yang ngomong. Maka tugas kita laki-laki luar biasa, harus membawa satu keluarga ini masuk ke surga. Itu tugas laki-laki, tugas kita. Maka tugasnya taat kepada suami itu dah luar biasa, Allah memberikan kesempatan. Tugas kami laki-laki, sampai istri tak beriman, anak tak taat, siapa yang salah bang? Orang tua, bapak. Seram saya kalau udah cerita ini. Bang ya, nasihat gitu ya, sama-sama ya. Oke, itu aja nasihat dari saya. Sekarang sungguh-sungguh, kalau abang mau sembuh kepada Allah, tadi saya udah kasih nasihat, ya. Merokok, berhenti merokok, karena kita betul-betul mengundang jin, ngasih makan jin. Kalau diulang lagi, tugas saya udah sampaikan. Insya Allah itu aja. Nah, niatkan sekarang kepada Allah betul-betul, ya, sembuh karena Allah. Jangan disandarkan minta sama saya. Mari istighfar, lapangkan hati. Ya, nomor 1 tadi apa? Kita ingetin sebelum saya mulai, hilangkan prasangka buruk kepada siapapun ya. Yang kedua, lapangkan pikiran, lapangkan hati untuk memaafkan siapa saja. Ini suami istri nih, siapa saja. Jangan ada dendam. Nih ya, kalau kita mau cepat mau dapatkan karunia Allah, pertolongan Allah, hilangkan dulu suudzon, maafkan orang lain. Hablu minan nas. Ya kan? Sekarang terakhir hablu minallahnya, tugas kita minta ampun sama Allah. Udah, hilangkan suudzon, maafkan orang lain. Sekarang kita banyak salah, dah minta ampun sama Allah. Dan niatnya tadi mau sembuh karena Allah, sehat dari penyakit medis dan non medis, dan putuskan hubungan kemusyrikannya. Siap bang? Nah, silakan niatkan kepada Allah dalam hati, istighfar.
Ya, betul-betul dilepas semuanya karena Allah. Insyaallah, jika ada yang mengganggu, semoga Allah hadirkan untuk bisa didakwanya aja insyaallah ya. Silakan mohon pada Allah, kita bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Ngapa? Bersilat ke? Perhatikan dia bang, kak, ya, tak main-main nih. Ya bang Sajid, kamu yang sama abang nih? Kamu yang di dalamnya? Sejak kapan kamu ada di sini? Dia masih muda Pak Ustaz. Dari dia masih muda? Setengah umur. Setengah umurnya. Masuknya dari mana? Macam-macam. Macam-macam? Kita ada beberapa. Di badannya? Di badan dia ada berapa? 7 di badannya. Astagfirullah, banyak. Masih sikit Pak Ustaz. Masih sikit? Oh, astagfirullah. Kau pemimpinnya kah? Boleh lah bilang. Boleh gitu. Kau nyaman ke di badannya? Mana tak nyaman. Nah. Apa yang bikin kau nyaman di situ? Astagfirullah. Aku tak merokok. Tuh, abangnya merokok. Apa sih yang kau rasakan kalau merokok? Tadi kan udah Pak Ustaz sebutkan. Iya, nih, biar tahu nih. Oh. Manusia emang banyak tak tahu ya Pak Ustaz ya. Lena. Jadi kau rasakan apa kalau nih abang nih merokok nih? Kenyang. Segar. Dengar bang ya? Kata lawar sikit. Allah ma. Kali lagi ya, bukan main-main nih ya. Ada anu tuh Pak Ustaz. Apa? Inspiring. Oh, banyak ide. Masya Allah. Dengan rokok tuh ya. Jadi kalau orang tak merokok tuh kau ganggulah kepalanya. Apa yang kau bisikkan tuh? Mulutnya loh. Mulutnya kau apakan? Kita usap dengan ludah kita. Innalillahi. Biar Kau sihir rasa mulutnya. asam tak nyaman kau tak rokok. Kau ludah tuh. Ih. Terus di otaknya kau bisikkan apa tuh? Tak bisa berpikir. Anda diikat ya Pak Ustaz. Kau ikat. Oh gitu. Maka sering sakit kepala. Oh, dengar bang ya. Sini ya. Oh gitu, kau ikat. Apa tujuannya tuh? Maaf ya Pak Ustaz. Oh, ya jangan dilakukan lah. Sini. Pundaknya Sini. tuh, pinggangnya tuh. Tuh di kaki juga. Di kaki yang berat tuh kau apakan? Istrinya juga. Ada semua. Ada semua? Oh, juga. Masing-masing tapi ya. Ya. Kan kita. Ya. Lain grup. Lain grup. Tapi kalau bini sama lah kita. Sama. Oke. Pak Ustaz. Ya. Kau udah dengar nasihat aku tadi? Kau mau tetap kafir ke? Mau tobat nih? Dari Semarik pun kita dah tahu dah. Kau pakai bahasa Samba. Apa maksudnya Pak Ustaz omongkan kita ngerti. Oh gitu. Terus ngapa kau tidak mau masuk Islam dengan bangsa kau sendiri? Kita gelisah. Gelisah? Apa yang kau... Dari semalam kita berusaha untuk apa ya nama?
Menghalangi. Tak ada apa. Nah, terus? Kita bikin gelisah. Kok bikin gelisah? Tujuannya? Tak jadi ruqyah? Berarti kau tak mau tobat. Awalnya emang gitu Pak Ustaz. Kita bertuju. Kau bertujuh. Tugas kita memang memecah belah rumah tangga. Tujuannya? Tetap perceraian. Dengar. Dah di mana-mana. Begitulah tugas kami. Kau kalau udah bercerai itu kau dapat apa? Apa tuh namanya tuh mahkota? Mahkota. Pengikut. Dapat anak buah. Dapat kepercayaan dari bos. Oh Ustaz. gitu. Jadi itu yang kau kejar terus nih. Ini adalah Pak Ustaz. Naik pangkat lah ya. Tak lama-lama lah Pak Ustaz. Ah iyalah. Aku ajak kau untuk tobat nih. Mau? Satu syarat aja dulu Pak Ustaz. Apa? Kita jangan dibunuh ya. Saya kasih tahu. Tugas hidup dan mati Allah yang punya. Kalau di dalam agama nih udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kamu itu adalah musuh yang nyata bagi umat Islam. Kau ajak ini saudara-saudara aku untuk tidak kenal Allah, untuk kafir. Maka sebetulnya kau dibunuh boleh. Karena sangat dia musuh ngajak kita masuk neraka. Sekarang saya tanya sama dia, kau mau masuk neraka? Bang ini tidak main-main bang. Nah ya ini tidak main-main nih. Ya nih lihat nih, kalau iman kita lemah, kita dimainkan sama jin. Tapi jin itu adalah lemah. Qatilu auliya syaiton inna kaida syaitoni kana dhaifa. Kalau dia nih kuat, dia tidak perlu makanan rokok. Kalau dia tak makan, dia lapar. Itu menunjukkan bahwa kita makhluk lemah. Tak bisa apa-apa. Perlu pertolongan. Paham jin? Kalau kau terus lakukan ini. Dengarkan firman Allah bangsa jin. Kalau kau mau masuk Islam, bukan dipaksa karena darmin. Bukan dipaksa karena ini. Kau dengarkan dulu firman Allah. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kau agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diterima Allah, yang diridhoi Allah, hanya Islam. Maka dia ini mengganggu kita sampai dunia kiamat, Bang. Kenapa? Karena dia diperintah sama iblis untuk mengganggu kita terus. Maka kalau kau mau selamat bangsa jin, balik lagi kepada Islam. Kalau mau selamat. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia sama nih ya, kau makhluk jin, aku makhluk manusia, itu hamba Allah yang lemah. Tugasnya apa? Ibadah kepada Allah. Ini nak, dengarkan baik-baik nih. Maka tugas kita hidup ini sungguh-sungguh hanya ibadah kepada Allah. Semua disandarkan kerja ke, mau apa, mau sedekah ke, mau jadi wartawan ke, mau kita ini menjadi pendai ke, lillah karena Allah. Kalau enggak salah niat kita nih bang. Tuh bangsa jin, aku kasih tahu. Ya, lihat ancaman Allah. Kalau kita ini tak mau percaya kepada Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tuh kalau kita sampai tak percaya dengan ayat-ayat Allah, tak percaya dengan firman Allah, maka tempat kita nanti mati di neraka jahanam. Sama manusia dan jin. Kalau kita kafir. Paham jin? Aku ajak kamu mau tobat sungguh-sungguh nih. Ada berapa jin nih mau bersyahadat nih? Panggil semuanya atas izin Allah. Kumpulkan semuanya. Tak main-main ini bang. Ada berapa yang mau bersyahadat nih? 15 Pak Ustaz. 15. Masyaallah. Ya sudah kamu pimpin aja. Ya. Bersyahadat. Ya. Ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya. Semua yang ada di abang, di kakak, semua yang ada di badan nih.
izin Allah ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma Alhamdulillah, tasjinallah, kamu sudah muslim ya. Ini apa yang terjadi dengan badanmu setelah kamu bersyahadat nih? Perhatikan bang, semuanya. Kita berganti jadi pakai gamis, Pak Ustaz. Berganti pakai gamis Putih semua. putih semua, masya Allah. Perempuan pun berkerudung. Yang perempuan berkerudung, masya Allah. Ada cahaya kalian sekarang? Ada Allahu Akbar. kecil. Kecil. Ya seiring nanti imanmu kepada Allah, kau menjalankan perintah Allah, insya Allah. Sebesar Oh, kami bercahaya nih semuanya, masya Allah. tadi kita dah lihat, Pak Ustaz. Nggak lihat apa? Cahaya tu dah kita lihat. Perhatikan, selama tidak ada kebaikan tak nampak cahaya itu. Setelah kami bersyahadat, kami melihatnya. Baru bisa melihat ada cahaya nih, ada iman baru nampak. Pak Ustaz, mohon maaf. Saya tak bisa lama-lama. Baik. Saya nak minta maaf. Silakan. Bang, Jadi saya minta maaf. Kita bertujuh minta maaf. Allahu Akbar. Abang memaafkan nih. insyaallah saya maafkan. Kakak semuanya yang ganggu dia udah minta maaf nih. Allah yang mudahkan dia dapat hidayah ya, bukan kita. Kita hanya ngasih nasihat saja. Maka sekali lagi Badan kita lemas. badanmu lemas, mohon pada Allah ya, Allah yang memberikan pertolongan. Baik Bang Sajin, saya kasih nasihat nih. Ya, apa yang kau rasakan nih setelah kau masuk Islam? Penyesalan, Pak Ustaz. Menyesal? Terhadap kesalahan. Baru sadar sekarang? Allah, selama ini kau tak pernah terpikir nih? Sombong. Allahu Akbar. Insya Allah. Baik, Mas Sajin. Aku tanya dulu nih satu kepada abang nih. Kau pasang sihirnya di mana di abang nih? Seluruh badan. Seluruh badannya. Terutama di mulut dan tenggorokan. Nah, kau sihir di mulut apa tujuannya? Naik darah. Naik darah. Berkata kasar. Berkata kasar. Kau sihir di situ ya. Terus di kontak tenggorokannya sama. Oh, jadi yang sampai darah tinggi ini kau ganggu nih sarafnya. Otomatis, Pak Ustaz. Otomatis. Kau ya Allah. Baik Bang Sajin. Maaf, Pak Ustaz. Tak Ya. bisa lama. Baik, saya kasih nasihat semuanya ini ya. Dengerin ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh jika kau tobat sungguh-sungguh karena Allah nih, semuanya nih, kita manusia dan jin, Allah akan hapuskan semua kesalahan kita ya, dan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka janji Allah tadi apa? Surganya Allah. Camkan baik-baik. Yang kedua nih Bang Sajin, gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kau belajar syariat Islam. Kalau sudah paham, sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Yang ketiga, poin paling penting, hari ini atas pertolongan Allah diberikan kesempatan kita untuk tobat. Maka dakwai bangsamu, ajak mereka kenalkan Islam, ajak mereka untuk masuk Islam, ajak tobat. Sungguh kamu mulia nanti di sisi Allah jika kamu menjadi pendakwah di bangsamu. Paham Bang Sajid? Masih mau nih mengganggu keluarga nih? Masih mau dipanggil iblis? Allahu Akbar. Baik, silakan kalian boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati
Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Bang, Kak semuanya ya. Ini pertolongan Allah ya, bukan kekuatannya Darmin, Bang ya, bukan kekuatan istri saya. Demi Allah, kami ini hamba Allah. Abang semuanya sama hamba Allah. Kita sangat lemah, jadi tempatnya lalai. Maka kesempatan ini diberikan Allah untuk memperbaiki diri. Sungguh-sungguh tadi yang saya bilang ya. Abang panggil jin, merokok lagi, selesai. Kalau tak mau, mintalah sama Allah. Berhenti. Itu sesuatu yang haram disenangi sama jin, sesuatu yang halal dibenci, maka berusaha keras dia ganggu kita. Itu maknanya bang ya. Jangan disia-siakan kesempatan yang baik. Allah sudah memberikan petunjuk. Apakah kita mau ngambil petunjuk ini? Tugas saya sudah selesai, memberikan nasihat, memberikan tausiah. Maka kembali lagi kepada abang dan keluarga. Tadi saya kasih nasihat kan, bagaimana seorang istri mau masuk surga. Subhanallah, diberikan kesempatan luar biasa, 4 hal tadi ya. Tugas abang, bawa nih keluarga. Abang mau berlaku maksiat kayak apa pun, ini istri tetap taat, nanti dia masuk surga, gitu nyangkut. Ya sampai anak ini tak bisa taat karena abang tak pandai mendidik misalnya dia dengan agamanya. Sekarang kalau abang didik dia, masukkan, dijebloskannya ke pondok pesantren untuk tahu dengan agama, lalu abang tak mau memperbaiki diri. Benarlah dikit niat kita nih, gitu kan. Nah ini kita nasihat semuanya ya, bukan ngambil salahnya, enggak. Kita menasihatin untuk diri kita semua. Mungkin ini aja nasihat dari saya semuanya ya. Maka baik-baik, hidup rukun, ya. Jaga hubungan bang, suami istri. Itu gangguan tuh tadi tuh, untuk kita tidak menjaga hubungan suami istri. Tujuannya tadi apa? Udah bertengkar, nanti bercerai. Nah, kalau udah ada tanda-tanda itu, cepat istighfar, minta sama Allah, usir jin dalam diri kita. Nah, sekarang jaga baik-baik, sholat tepat waktu, 5 waktu, karena Allah. Bukan karena sebab ruqyah nih, bukan, karena Allah. Yang kedua, zikirnya tuh diselesaikan. Habis sholat tuh jangan buru-buru. Ya kan, kalau memang kita ada keperluan mendesak, udah selesai, ada kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan, tetap aja zikir sambil jalan. Nggak ada masalah. Bukan menghentikan zikirnya, justru itulah benteng. Ya. Yang ketiga, amal soleh kita ditingkatkan, ibadah kita tingkatkan. Ada anak yatim, ada orang tak mampu, harta kita ini sebagiannya miliknya orang miskin, miliknya fakir miskin, miliknya pengemis, miliknya orang tak mampu. Jangan disimpan terus. Itu perintah Allah. Jadi ada hak mereka itu di dalam harta kita. Keluarkan, jangan nunggu lagi tahun depan, setiap bulan keluarkan. Kemana saja terserah. Gitu. Ya bang ya, ini nasihat dari kita. Jadi amal ibadahnya kita tingkatkan, amal soleh kita tingkatkan. Semoga ini menjadi wasilah kita terjaga. Ya. Rukun keluarga, maka jin tak mampu mengganggu kita. Dan ikhlas, semuanya disandarkan kepada Allah. Jangan kalau mau sedekah minta sesuatu kepada Allah, berarti kan kita jual beli, itu namanya. Maka bantu karena Allah, karena ini perintah, ya sudah, bantu aja. Allah yang akan mencukupkan kita semua. Ya, itu aja nasihat saya bang. Ya, semoga diberkahi semuanya, semoga dikuatkan imannya dan mampu menjalankannya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.